Baik, ini adalah materi untuk nested loop ya atau pengulangan bersarang ya. Materi ini adalah materi yang butuh waktu untuk kalian bisa benar-benar memahami dan benar-benar tahu kapan harus pakai ya. Jadi memang butuh dilatih, butuh dipraktekkan gitu ya supaya kalian paham bagaimana cara kerja dari nested loop ini ya, pengulangan bersarang. Nah, pengulangan bersarang itu apa? Pengulangan bersarang itu pengulangan yang muncul dalam sebuah pengulangan. Jadi, kita sudah tahu ya apa itu pengulangan, bisa menggunakan for, bisa menggunakan while. Nah, ketika pengulangan atau menggunakan for atau menggunakan while itu belum selesai, di dalamnya ya, di dalamnya itu ada sebuah pengulangan yang lain. Nah, itu disebut sebagai pengulangan bersarang ya. Secara flowchart ya, secara flowchart seperti ini alurnya. Jadi ini decision atau kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama ya, ini pengulangan yang pertama atau pengulangan induk ini ya. Jika kondisi ini benar ya, jika kondisi ini benar, maka ini semua akan diulang ya. Saya berikan mungkin dengan warna yang berbeda ya. Saya berikan kotak ya. Maka kondisi ini yang akan diulang. Nah, ini ya. Ini adalah pengulangan ketika kondisi bernilai true ya. Nah, di dalam di dalam pengulangan ini ada sebuah pengulangan yang lain. Ya, ada sebuah pengulangan yang lain. Ini saya berikan. Nah, ini pengulangan kedua atau pengulangan di dalam pengulangan. Nah, ketika pengulangan ini selesai, ya, ketika pengulangan ini selesai, dia tidak keluar dari pengulangan utamanya. Ya, ini pengulangan utamanya ya. Ketika pengulangan ini selesai, ya, pengulangan yang di dalam ini selesai, dia tidak keluar dari pengulangan utamanya, tapi dia kembali ke pengulangan utamanya. Jadi bukan keluar ya, bukan ke stop ini, ya, tapi kembali ke pengulangan utamanya. Ya. Nah, sampai di pengulangan utama, ya dicek kembali apakah kondisinya bernilai benar atau salah. Kalau kondisinya masih bernilai benar, maka pengulangan di dalamnya dijalankan kembali. Ya, pengulangan di dalamnya dijalankan kembali. Ketika pengulangan di dalam ini sudah bernilai salah, ya, sudah tidak lagi kondisinya tidak terpenuhi, maka kembali lagi ke pengulangan utama. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Pengulangan utama atau pengulangan induk ya. Di dalam pengulangan induk ini ada sebuah pengulangan ya. Pengulangan ini akan melakukan pengulangan secara independen yang tidak terpengaruh oleh pengulangan induk ya. Nah, ketika pengulangan anak ini sudah selesai, maka dia akan kembali ke pengulangan induk ya. Jika pengulangan induk sudah selesai, nah baru dia keluar bisa menjalankan perintah berikutnya di bawah pengulangan gitu ya. Ini adalah prinsip dari pengulangan bersarang ya. Saya berikan contohnya, lalu untuk apa gitu ya? Kapan kita menggunakan pengulangan bersarang? Ini contoh ya, contoh. Misalnya kita mau melakukan penelusuran dari hari gitu ya. Katakan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kita mau menelusuri tiap harinya. Kita mau melakukan sesuatu ya, perintah tertentu untuk setiap hari. Misalnya mencetak huruf A gitu ya, atau mencetak tanggal atau mencetak hari pada tanggal tertentu gitu ya. Nah, kita bisa melakukan dua pengulangan atau nested loop atau pengulangan bersarang ini. Nah, pengulangan induknya apa? Pengulangan induknya adalah dari bulan 1 sampai dengan bulan 12 ya, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, misalkan kita bisa tuliskan for-nya ini adalah for bulan in range ya. Mulai dari 1 sampai dengan 12 ya. Kalau 1 sampai dengan 12 ininya 13 ya, supaya 12-nya ikut. Nah, di dalam pengulangan ini ada sebuah for lagi ya, for hari. Nah, for hari ya. Ini akan tergantung dari misalkan tergantung dari bulannya ya. Di sini misalnya kalau bulannya 1 ya, misal contoh ya. If bulannya 1 ya, bulan sama dengan 1, maka ya jumlah hari sama dengan
31 misalnya. Ya, maka in range di sini mulai dari tanggal 1 sampai J plus 1 ya, supaya 31 begini. Nah, kemudian di sini mau ngapain begitu. Nah, ini adalah pengulangan induk ya, pengulangan induknya ini ya. Nah, ini pengulangan anaknya. Nah, seperti ini. Ya, dengan demikian kita bisa melakukan penelusuran dari bulan 1 ya, dari bulan 1 kemudian hari 1 2 3 4 atau tanggal ya, tanggal 1 2 3 sampai 31. Setelah ini selesai ya, setelah untuk Januari atau bulan 1 selesai, dia akan kembali lagi untuk melanjutkan ke bulan kedua. Ya, di bulan kedua ya, for harinya akan kembali lagi mulai dari 1 sampai dengan misalkan 28 gitu atau 29 begitu. Ya. Nah, setelah ini selesai, harinya selesai, dia akan kembali lagi ya untuk bulan yang ketiga. Di bulan yang ketiga juga sama, hari 1 2 3 4 5 6 sampai 31 sampai dengan 31 ya. Ini selesai, dia akan kembali lagi untuk bulan yang keempat. Ya, di bulan yang keempat, maka hari ini akan mulai dari 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, inilah yang disebut dengan nested loop atau pengulangan bersarang. Ya. Contoh lain, melakukan entry nilai untuk kelas paralel ya. Kelas paralel misalnya ada 4 kelas ya. Ada 4 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Nah, di dalam setiap kelas itu ada siswa. Ya, ada siswa. Siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga. Ya, kelas pertama. Kelas kedua juga ada siswa pertama, misalnya nomor urut 1 sampai nomor absen 1 sampai dengan 30 misalnya. Kelas ketiga ada nomor absen 1 sampai misalnya 35 misalnya. Ya, nah, dengan menggunakan model atau dengan menggunakan perulangan bersarang, kita bisa mengentry nilai untuk setiap siswa pada masing-masing kelas. Nah, pengulangan induknya apa? Pengulangan induknya tentu kelasnya itu, ya, kelasnya. Misalnya for, ya, kelasnya ada berapa? Misalnya ada 4 kelasnya. For kelas, ya, ada kelas paralel ya. For kelas in range, katakan mulai dari kelas pertama sampai kelas ke-4, sampai dengan kelas ke-4, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa if ya, misalnya if ya, if kalau kelasnya 1 ya, misalnya jumlah siswanya ada 30 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian masih dalam for ya, masih dalam for ini kita bisa melakukan for kembali ya. For murid ya. For murid in range ya, in range 1 sampai J plus 1 begini. Nah, di sini misalnya nilai ya sama dengan int ya, input begini. Nah, dengan cara seperti ini ya, kita bisa mendapatkan, kita bisa print ya, misalnya printnya di sini ya, print kelas ya, ini sebagai petunjuk ya, kelas ke kelas ya, begini ya. Jadi nanti akan muncul, oh kelas 1 atau kelas paralel 1, kelas 1 diinputkan nilainya. Untuk berapa? Untuk siswa pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai sesuai dengan nilai J di sini. Ya, kalau sudah selesai itu baru kelas ke-1. Berikutnya kalau sudah selesai mengentry nilai, itu baru nilai untuk kelas ke-1. Berikutnya kembali untuk kelas ke-2 ya, kelas ke-2. Kelas kedua maka diulang lagi mulai dari siswa pertama, kedua, ketiga terus sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kemudian akan diulang lagi untuk kelas ketiga, diulang lagi untuk kelas keempat. Nah, demikianlah ya konsep atau prinsip dari pengulangan bersarang. Ya, ini bukan pengulangan yang sendiri-sendiri, bukan ada 2 for yang berdiri sendiri-sendiri, tapi ada for di dalamnya ada for. Ya, pengulangan di dalamnya ada pengulangan. Ya, itu disebut sebagai nested loop ya atau pengulangan bersarang. Ya, oke, itu prinsipnya. Kita akan ke contoh kode Python-nya. Ya, misalkan ya ini kode Python-nya, terdapat n pembeli di sebuah toko. Ya, ada 5 pembeli misalnya, ada 10 pembeli misalnya, ada 1 pembeli misalnya, ada 3 pembeli misalnya. Ya, contoh aja. Masing-masing pembeli berbelanja, ya, masing-masing pembeli berbelanja i item. Ya, jadi pembeli pertama membawa barang sebanyak i, ya, sebanyak 5 misalnya. Membawa barang sebanyak 3 misalnya. Ya, membawa barang sebanyak 10 misalnya. Ya, pembeli kedua
membawa barang sebanyak 2 misalnya. Pembeli ketiga membawa barang sebanyak 7 misalnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan input ya untuk ke semuanya ya, untuk semuanya. Jadi di sana ada berapa pembeli, setiap pembeli membawa barang tertentu, jumlah barang tertentu. Nah, kita butuh menginputkan barang yang dibeli oleh masing-masing pembeli begitu. Ya, barang apa saja atau jumlahnya berapa saja. Nah, bagaimana bentuk kode Python-nya ya? Kita mulai dari N ya. Kita mulai dari N. N itu apa? N itu adalah input jumlah pelanggannya ada berapa. Jumlah pelanggan yang saat itu ngantri di kasir itu ada berapa? Ada 5 kah? Ada 7 kah? Ada 2 kah? Gitu ya. Nah, setelah diinputkan di sini, maka ini ya, ini akan menjadi pengulangan induknya. Ya. Kita mulai dari pembeli yang ke 0 ya, atau pembeli ke 1 terserah ya. Kalau ini 1 berarti di sini N plus 1 ya. Pembeli ke 1 ditanya ya, masukkan jumlah item yang beli. Ada berapa banyak item yang Anda beli? Oh, ada 7 item misalnya. Ya, ada 7 item. Maka akan ada sebuah perulangan ya di dalamnya for ini ya. Ada sebuah perulangan di mana perulangan itu mulai dari 0 sampai ke 7 ya, yaitu diminta untuk memasukkan kode barang ya. Jumlah pelanggan, ini contoh ya, jumlah pelanggan ada 3, maka akan ada for X in range 0 sampai 3 ya, masukkan jumlah item yang dibeli. Jumlah item yang dibeli misalnya ada 2 ya, maka akan muncul masukkan kode barang 1. Oh, kode barang satunya misalnya A01 misalnya. Kode barang 2 misalnya B04 misalnya. Nah, setelah selesai ya, selesai itu baru selesai di sini. Ya, selesai di sini. Bukan terus pengulangannya selesai. Pengulangannya akan kembali ke sini. Ya, pengulangannya kembali ke sini untuk pelanggan berikutnya. Ya, pelanggan berikutnya ditanya lagi, jumlah item yang dibeli berapa? Oh, jumlah item yang dibeli ada 4. Nah, kalau jumlah item yang dibeli sudah diterima di dalam Y, maka di sini nilainya 4, for I in range 0,4, masukkan kode barangnya. Kode barang yang pertama, kode barang yang kedua, kode barang yang ketiga, kode barang yang keempat. Selesai sampai di sini saja. Ya. Terus dia kembali atau naik lagi untuk melakukan proses pengulangan berikutnya, untuk pelanggan berikutnya. Ya. Pelanggan berikutnya, jadi X-nya sekarang jadi 2 ya, 0. Ini saat X-nya 0. Ini saat X-nya 1. Dan sekarang ditanya lagi, jumlah item yang dibeli berapa? Nah, ini untuk X-nya sama dengan 2. Ya, katakan, oh, cuma 1 belinya. Ya, 1 berarti pengulangan yang di sini jalankan 0,1. Ya, disuruh masukkan kode barang yang dimasukkan katakan ini selesai, ya, selesai. Maka pengulangan ini selesai, demikian juga untuk pengulangan induknya selesai. Sehingga program akan menjalankan perintah di sini. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami. Saya tahu ini mungkin konsep yang tidak semudah if gitu ya, tidak semudah if atau tidak semudah pengulangan while, tapi ini adalah konsep yang penting dalam bahasa pemrograman. Ya, dengan semakin dipakai untuk berlatih, kalian akan semakin paham bagaimana cara kerja pengulangan bersarang ini. Ya, oke, kita lanjutkan contoh soalnya. Saya akan mulai dari contoh soal membaca program dulu. Ya, membaca program. Dengan baca program, nanti kemudian kita lanjutkan dengan membuat, ya, sampai membuat program. Ya. N sama dengan 3, for I in range 0,n. Ya, for J in range 0,n. Kemudian perintah yang diulang adalah print I, J. Ya. Kita akan lakukan penelusuran bagaimanakah hasil tampilan dari penggalan program kecil ini. Ya. Kalau kalian mau mencoba, silakan di-pause videonya, kemudian silakan cocokkan dengan pembahasan saya. Ya, silakan di-pause. Baik, oke ya. Kalau sudah di-pause, kemudian sudah mencoba, silakan dicocokkan. Tapi kalaupun kalian nggak mem-pause, silakan diikuti penjelasan saya. Ya. For I in range 0,n. Ini pengulangan induknya di sini. Ya, pengulangan induk di sini, kemudian pengulangan anaknya ini. Pengulangan anaknya ini, nah, di pengulangan anak ini ada for lagi, yaitu 0,n.
Jadi maka nilai I ya, nilai I yang mula-mula 0, maka akan ada pengulangan anak yaitu J sama dengan 0, J sama dengan 1, dan J sama dengan 2. Ya. Kemudian I belum selesai ya, I 1. Nah, saat nilai I sama dengan 1, maka akan ada pengulangan anak J sama dengan 0, J sama dengan 1, dan J sama dengan 2. Ya. Saat I kemudian belum selesai ya, I-nya 0, 1 karena ada 3 di sini, maka I sama dengan 2, J-nya juga akan diulang 0, J 1, dan J 2. Begini. Ya. Nah, setelah itu selesai ya, pengulangan J-nya selesai, pengulangan I-nya juga selesai. Nah, di sini saat I ya, saat J nilainya 0, 1, 2 itu dilakukan pengulangan perintah print I, J. Sehingga waktu I-nya 0, J-nya 0 ya, I-nya 0, J-nya 0, perintah ini jalankan yaitu print I, J yang muncul adalah 0 dan 0. Ya. Kemudian J-nya 1 yang muncul 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, kemudian 2, 0, 2, 1, dan 2, 2. Ingat ya, yang diulang itu yang di sini. Ya, ini diulang. Diulang karena perintah apa? Karena perintah for J. Nah, jadi ini diulang saat J ini dijalankan. Ya, J0, J1, J2 ini dijalankan. Nah, kemudian setelah selesai, dia akan kembali ke sini. Ya, I-nya bertambah, J-nya kembali diulang mulai dari 0 sampai N. Ini jalankan lagi. Ya, dijalankan. Cetak, dicetak, gitu. Ya, jadi penggalan program ini adalah 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Ya, bagi yang belum mencoba, silakan dicoba. Ya, kalian pastikan kalian paham kenapa perintah atau kenapa yang muncul seperti ini. Ya, baik. Soal berikutnya, ya, soal berikutnya. Nah, sekarang saya mengenalkan satu konsep baru mungkin ya bagi sebagian yang belum pernah belajar Python, ini adalah hal yang baru. Nah, setiap kali kita memberikan perintah print, ya, kalau kita memberikan perintah print, ya, print A gitu ya. Kemudian kita berikan di bawahnya print B gitu, ya. Maka yang muncul adalah A dan B ada di bawahnya A. Nah, kita bisa memberikan sebuah perintah ya. Kita bisa memberikan sebuah perintah print A seperti ini, ya. Di mana saya hapus dulu. Di mana kita memberikan ada sebuah tambahan perintah yaitu N. Kita berikan petik-petik seperti ini, ya. Dengan kita memberi ini bukan bukan double quotes ya, tapi single quote dan single quote. Jadi ada dua buah single quote. Dengan kita memberikan single quote petik-petik seperti ini, maka ketika kita berikan perintah print B seperti ini, walaupun print B ini ada pada dua buah baris yang berbeda, hasilnya adalah A ya, B-nya bukan di bawah tapi B-nya di samping. Nah, begini. Ya, B-nya di samping. Kok bisa seperti ini? Ya, karena kalau kita memberikan perintah ini, maka perintah print berikutnya itu diletakkan di sampingnya, bukan di bawahnya. Ketika kita memberikan perintah seperti ini, ya, maka perintah print berikutnya itu ada di bawahnya, Gini, ya. Kalau diberikan tambahan N sama dengan petik-petik, maka perintah print berikutnya ada di sampingnya. Ya, oke. Dengan menggunakan prinsip ini, mari kita lihat apakah tampilan dari program berikut. Ya, for I in range 0,n berarti 0,3. Ya. Kemudian di sini print I diikuti dengan tanda titik 2, ya, diikuti dengan tambahan perintah N petik-petik. Ya. Saya menjalankan perintah ini dulu ya. Print I titik 2 N petik-petik. Yang muncul ya, nah ini nilainya I ya. Nilainya I mula-mula adalah 0. Nah, yang muncul di sini di layar ya, ini layarnya. Layar yang muncul adalah 0.2. Nah, nanti kalau ketemu perintah print berikutnya, perintah printnya nggak di bawah tapi di sampingnya. Ya. Nah, perintah berikutnya adalah perintah for J in range 0,n, ya, 0,3.
Nah, di sini ada perintah print J, ya, print J. J-nya 0,3. Nah, saya akan tuliskan nilainya J. J sama dengan 0. Nah, ketika J sama dengan 0, perintah ini dijalankan. Print J N petik-petik. Maka akan muncul 0,2, 0. Ya. Nah, kemudian selesai belum? Ya. J-nya sekarang jadi 1. Ya, ini pengulangan ya. Nah, kembali ke sini. J-nya jadi 1, kemudian diberikan perintah lagi. Print J, N sama dengan petik-petik. Ya. Maka J-nya yang 1 akan tertulis di layar seperti ini. Ya. Selesai, belum, perintah J-nya masih belum selesai pengulangannya, J-nya ke atas, naik lagi ya, kemudian sekarang J-nya berubah menjadi 2, ya, J menjadi 2, kemudian diberikan perintah print J, ya, N sama dengan petik-petik, maka akan muncul perintah 2, akan muncul di layar 2, ya. Selesai, J-nya selesai. Nah, ketika selesai, maka akan menjalankan perintah ini, ya, perintah ini, ya. Ini perintah apa? Perintah print gitu. Perintah print ini akan membuat yang tadinya kalau ada perintah print berikutnya di sampingnya, sekarang karena ada perintah print ini, maka perintah print berikutnya akan ada di bawahnya sini. Nah, perintahnya print gitu aja, tapi nggak ada isinya ya. Tapi hanya memastikan bahwa perintah berikutnya, print berikutnya akan dicetak di bawah 0 ini. Ya. Perintah print dijalankan, kemudian dia lanjut untuk I berikutnya. I berikutnya berapa? I berikutnya adalah 1. Ya, ingat ini adalah 0 sampai 3 ya, 0, 1, 2. Nah, di I sama dengan 2, di I sama dengan 1 akan menjalankan perintah ini print I ya. Nah, sekarang printnya itu ada di bawah ya. Yang di print apa? Yang di print I. Sehingga di layar akan muncul 1 ya, di sini ada titik 2, titik 2. Ya, titik 2 kemudian akan menjalankan perintah for J in range 0,n. Sehingga nilai J-nya mulai dari 0 ya. Kemudian print J ya, print 0 naik J-nya 1 ya, J-nya 1, print J sini 1, kemudian naik J-nya 2 ya, J-nya 2, kemudian menjalankan perintah print 2 gitu. Ya, perhatikan bahwa perintah print di sini bukan bagian dari for J. Ya, bukan bagian dari for J sehingga dia tidak diulang oleh J. Print di sini adalah bagian dari I, ya. Print di sini adalah bagian dari I. Jadi tidak terpengaruh terhadap pengulangan yang ada di J. Ya, jadi perintah I ini akan mengulang perintah ini ya, dan perintah ini, gitu. Ya, selesai print ya. Setelah 2 di sini ya, 2 terakhir di sini, kemudian diberikan perintah print, dia akan turun ya, siap untuk mencetak kalau ada perintah print berikutnya ada di bawahnya 1. Ya, print dia ke atas ya, ke atas for I in range 0,n ya, di mana sekarang I-nya sekarang jadi 2 ya. Dia akan menjalankan J ya, for print I dulu ya. Print I yang di print adalah 2. Kemudian jalankan J, J-nya mulai dari 0, 1, dan 2. Di sini printnya 0, 1, dan 2. Seperti ini. Dan terakhir begini. Jadi inilah tampilan di layar. Ya, inilah tampilan di layar. Ya. Saya akan tunjukkan di Python ya, karena ini prinsipnya mungkin susah dibayangkan, jadi saya akan jalankan di Python. Kalau kalian sudah paham ya, kalau bisa dengan mudah memahami prinsip ini, bagus ya. Kalau masih belum paham, kita akan coba di Python ya. N sama dengan 3, N yang huruf kecil. N sama dengan 3, kita buat sebuah for I in range ya 0,n ya. Jangan lupa titik 2. Kemudian di sini print I ya. Saya akan mulai dari ini dulu ya, print I begini. Kemudian akan saya jalankan print I, maka yang muncul adalah I-nya itu 0, I-nya itu 1, I-nya itu 2. Yang muncul 0, 1, 2 ke bawah ya, ke bawah. Kenapa? Karena ada perintah print. Masih connecting. Ya, 0, 1, 2. Ketika saya menambahkan seperti ini, N sama dengan petik-petik ya.
petik-petik, maka I itu akan dicetak 012 akan dicetak ke samping ya, bukan ke bawah. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada for J ya, for J in range 0,n ya. Di dalamnya for J ada print ya, ada print apa? Print J ya. Saya kelewatan ya. Ini titik 2 begini ya. Titik 2. Sehingga di bawahnya I, di sebelahnya I setelah mencetak I itu ada titik 2-nya. Nah, print J ya. Oke, sampai sini dulu. Ini kalau saya print apa yang terjadi ya. Saya akan tunjukkan mengapa bisa terjadi tampilan seperti ini ya. Pertama dicetak I. Nah, ini dicetak I diikuti dengan tanda titik 2. Nah, ini titik 2-nya. Kemudian diikuti dengan tanda N, petik-petik, artinya print berikutnya nanti akan ada di sampingnya. Sehingga ketika ada perintah print J, ya, kemudian print J di sini, for, kemudian print J, maka J yang pertama muncul di sampingnya. Ya, tapi karena ini perintahnya print, ya, karena perintahnya print, maka print berikutnya akan muncul di bawahnya. Ya, sehingga ketika for untuk J sama dengan 1, kemudian print J, 1 ini akan muncul di bawahnya. Ya, kemudian turun ya, print J, naik lagi, J-nya 2, 2 juga akan muncul di bawahnya. Kemudian for J-nya selesai, naik ke atas, ya. Di sini muncul print I, I-nya sekarang 1.2, ya, titik 2 di sini. Kemudian N, ya, N-nya diberi tanda petik-petik, artinya print berikutnya akan muncul di sampingnya. Nah, ini apa? 0 berikutnya itu punyanya J, gitu, ya. Sehingga agar J-nya ini bisa, agar J-nya ini nilai-nilai J itu bisa ada di sampingnya, kita berikan tanda petik-petik seperti ini. Ya. Nah, saya akan sampai di sini, kita lihat tampilannya seperti apa. Saya akan jelaskan tampilannya 0.2, tampilan ini tidak pernah turun gitu ya. Tidak pernah turun. Kenapa? Karena tiap kali print ya diakhiri dengan N sama dengan petik-petik. Artinya print berikutnya ya akan ada di sampingnya gitu. Ya, di samping kanannya terus begitu. Ya, dia tidak akan pernah turun. Nah, supaya turun kita berikan di sini print begini. Kapan dia turun? Dia akan turun ketika J selesai. Perulangan J selesai dia turun. Ya. Ya, kita lihat ya. Perulangan J selesai, ya. J selesai 2 selesai, maka dia akan diturunkan ya, dipaksa untuk turun supaya pencetakan berikutnya ada di baris berikutnya. Ya, baris berikutnya di sini. Pengulangan J selesai, pencetakan berikutnya ada di baris bawahnya. Ya. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan, silakan dipahami. Ya, kalian paham itu baik, ya. Tapi untuk membuat itu tidak cukup hanya dengan pemahaman. Ya, membuat itu nggak cukup paham, tapi butuh keterampilan. Ya, kita lanjutkan untuk soal latihannya. Ya, kalau masih belum paham, silakan di pause dulu, kemudian silakan dipraktekkan. Ya, kita kembali ke soal latihan. Soal latihan berikutnya. Masih membaca ya, masih membaca. Kembali ke soal yang tadi ya. Apa tampilan yang muncul? Ini N-nya diubah jadi ya, N-nya diubah jadi 4 ya. N-nya diubah jadi 4. Kemudian range ini ya, seperti ini. Nah, apa tampilan yang muncul ketika baris yang ketiga ini J-nya diubah bukan N, tapi di sini diubah menjadi I ya, diubah menjadi I. Silakan kalian bayangkan atau kalian coret-coret pada kertas, kemudian kalian bisa pause, kemudian kalian bisa cocokkan dengan pembahasan. Kalau kalian bisa dengan benar ya memahami, oh tampilannya seperti ini, artinya kalian sudah paham ya, paham nested look dan bisa membaca. Oke, ya silakan di pause dulu. Baik, kalau sudah di pause, kalian sudah coret-coret dan hasilnya sudah ketemu ya, silakan dicocokkan. Tapi kalau kalian masih belum pause ya nggak apa-apa. Ya, silakan dilihat pembahasan saya. Baik, untuk pause, untuk yang ini ya diganti jadi I, ya. Kemudian print. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. J, ya. Cetaknya J, ya. Maka J yang pertama, bentar, ya. J yang pertama 0, I ya. Saya akan telusuri 0. Berarti J yang pertama, ya. J-nya adalah 0 ya 0,0 0,0 ya keluarnya 0 ya keluarnya 0 ya
Kemudian di sini ada perintah print ini ya. Kemudian i berikutnya i sama 0,0 tidak ada keluarannya ya, tidak ada keluarannya, sorry. Ya, waktu i-nya sama dengan 1, j-nya berarti j-nya range-nya 0,1. Kalau 0,1 berarti j-nya 0 gitu ya. Maka akan muncul di layar 0 ya. Kemudian i-nya 2 ya, i-nya 2 maka j-nya 0, j-nya 1 ya. Maka yang muncul di layar 0, 1 ya. I-nya 3 ya, I-nya 3, j-nya adalah 0, 1 dan 2 ya. Yang muncul di layar 0, 1, 2 ya. Kita coba ya, kita coba. Ini akan saya copy, saya jalankan di sini ya. Nggak bisa copy paste ya. Oke, nggak usah copy paste kalau gitu ya. Ini saya hapus. Jadi seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi jika ini diganti for j 0,i ya, for j in range 0,i. Seperti ini ya. Bagaimana tampilannya? Tampilannya adalah seperti ini. 0, 01, 0, 1, 2. Dari mana tampilan ini? Di sini ada baris kosong ya. Kalau kalian lihat di sini ada baris kosong. Itu akibat dari pengulangan pertama yaitu 0,0 waktu i-nya 0 ya. Jadi pengulangan di J itu nilainya akan terpengaruh dari I. Pengulangan di J nilainya akan terpengaruh dari I. I-nya berapa, itulah yang baris ini akan diulang sesuai dengan nilai dari I. Jadi kalau I-nya 0, baris ini nggak diulang. Kalau I-nya 1, baris ini diulang sekali. Diulang sekali. Ya, kalau I-nya 2, diulang 2 kali. Sehingga mencetak 0 dan 1. Kalau I-nya 3, baris ini akan diulang 3 kali. Ya, baris ini akan diulang 3 kali. Sehingga dicetak 0, 1, 2. Bagaimana jika I-nya 10? Ya, baris ini ya akan dilakukan pengulangan sebanyak ininya 10 kali ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ke sampingnya pengulangan anaknya akan melakukan pengulangan 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 sampai 0, 10. 09 ya, 09. 09 ya. Saya bisa mencetak I ya, misalkan saya tulis di sini print ya. Print nilai I ya, supaya kalian lebih punya gambaran. Nilai I, I saya berikan N sama dengan gini ya, supaya dia nggak turun. Nah, kita bisa lihat nilai I saya berikan spasi ya di sini ya. Spasi begini ya. Nilai I atau beginilah adalah begini ya. Nilai I adalah begini. Nilai I adalah nilai I adalah 0, yang dicetak tidak ada. Ya, nilai I adalah 1, ya, yang dicetak adalah 0. Kenapa? Karena 0,1. Ya. Nilai I adalah 2, yang dicetak adalah 0,1. Kenapa? Range 0,2 ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Saya harap bisa dipahami ya. Saya harap bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke latihan. Ya. Membuat program dengan menggunakan nested loop ya. Paham itu baik, tapi yang dibutuhkan kalian bisa terampil untuk membuat ya. Kita coba telusuri. Kalau kalian mau coba buat dulu, silakan pause video ini, kemudian silakan dicocokkan hasilnya dengan pembahasan yang saya akan berikan ya. Silakan di pause. Baik ya, bagi yang belum mempause silakan diikuti ya. Diminta ya, N sama dengan 4, tampilannya ada 4 buah bintang dalam urutan seperti ini ya. Kita lihat ya. Tentu kita akan menggunakan nested loop ya. Yang seperti ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa nested loop ya. Kita bisa inputkan nilai N sama dengan ya, int input seperti ini ya. Input for, saya pakai I ya. For I in range 0,n ya. Nah, ini ya dicetak sekali ya.
Kemudian ini dicetak 2 kali, ini dicetak 3 kali, ini dicetak 4 kali. Jadi di sini akan ada for J ya, yang nilainya kita masih belum tahu ya antara berapa sampai berapa. Begini. Kemudian perintahnya hanya mencetak sebuah bintang. Nah, perintahnya mencetak sebuah bintang. Yang tentu saja kita perlu berikan seperti ini ya, supaya dia nggak turun ya, bintangnya nggak turun. Ya. Nah, sekarang waktu I-nya 1, waktu I-nya 0, ya, ini waktu I-nya 0, dia dicetak 1 kali. Waktu I-nya 1, dia dicetak 2 kali. Waktu I-nya 2, dia dicetak 3 kali. Waktu I-nya 3, dia dicetak 4 kali. Begini ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 0, nah kita susun berdasarkan nilai I. Ya, waktu nilai I-nya 0, dia dicetak 1 kali. Berarti di sini I ya. I-nya 0, dia dicetak 1 kali ditambah dengan 1. Ya. In range 0,n 0,i plus 1. Ya. Jangan lupa menambahkan perintah print di sini supaya untuk pencetakan berikutnya dia turun di bawahnya gitu ya. Kita coba, saya mencoba di Python ya, saya tunjukkan di Python karena saya tahu mungkin ini hal yang membingungkan gitu ya, masih bagi kalian masih membingungkan. Saya inputkan nilai n input begini ya. Kemudian for I in range 0,n ya. For J in range 0,i ya. 0,i print, yang di print adalah bintang. Bintang ya. N sama dengan seperti ini, print ya. Ini langsung betul gitu ya, langsung betul ya. N-nya input, saya inputkan nilainya 8 gitu ya. Nah, akan keluar bintang seperti ini. Nah, dari mana ya? Dari mana saya bisa menyusun kode-kode seperti ini yang kok bisa langsung betul? Karena pengalaman gitu ya, karena saya tahu seperti ini prosesnya. Nah, bagi kalian yang masih belum paham gitu ya, kok bisa setelah ini, setelah ini gitu. Kita mulai dari awal dan saya akan berikan beberapa kesalahan yang terjadi dan bagaimana kalian mengatasinya. Ya, bagi sebagian kalian mungkin kalian akan melakukan dengan seperti ini. For J ya, in range, mungkin kesalahannya 0,n begini ya. Kemudian print bintang. Nah, ini ada banyak kesalahan yang akan kita perbaiki satu persatu ya. Seperti ini kita jalankan, saya akan memberikan nilai n-nya 4. Nah, ketika diberikan nilai 4, pertama bintangnya turun semua. Kenapa bintangnya turun semua? Karena di sini tentu nggak kita berikan n seperti ini. Ya, apakah ini benar? Kita lihat. Ya, ternyata bintangnya malah mendatar semua. Ya, bintangnya kok nggak turun? Kalau ini dihilangkan, bintangnya turun semua. Kalau ini nggak dihilangkan, bintangnya nggak ada yang turun. Nah, kenapa? Karena ingat, setiap kita selesai pada print J, ya, pastikan pada perulangan berikutnya kita memberikan perintah print supaya pencetakan berikutnya ada di baris di bawahnya. Ya, kita berikan nilai 6 misalkan, maka akan terbentuk bintang seperti ini. Berapapun nilai I ya, berapapun nilai I akan tercetak 6 buah bintang. Ya, berapapun nilai I akan tercetak 6 bintang. Padahal kita nggak ingin yang seperti ini. Kita ingin seperti ketika nilai I-nya 0 tercetak 1 bintang. Ketika nilai I-nya 1, tercetak 2 bintang. Sehingga pengulangan pencetakan bintang ini akan dipengaruhi oleh nilai I di sini. Ya. Kalau kita berikan nilai I seperti ini, ya, akibatnya kita berikan nilai 4, akibatnya ternyata bintangnya kurang gitu. Ya. Pada baris pertama nggak ada bintang yang muncul. Kenapa? Karena ini 0,0. Ya, 0,0 itu apa? 0,0 itu tidak ada yang diulang gitu. Ya, kalau 0,1 ada yang diulang, yaitu 0. Ya, sehingga di sini kita perlu tambahkan plus 1. Begini. Ya, katakan bintangnya 5 gitu ya. Maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Ya, begitu. Ya.
Lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang begini soalnya. Ya, N-nya sama dengan 4, tampilan bintangnya terbalik. Ya, tampilan bintangnya terbalik. 4, 3, 2, 1. Ya, mungkin kalian langsung punya ide, oh saya akan membuat perulangan mundur. Dengan cara di for-nya nanti diberi koma min 1. Ya, saya akan tuliskan, atau langsung coding ya. Langsung codingnya. Inputnya oke ya, nggak masalah. For-nya I in range ya 0,n. Nah, for j-nya ya di sini tentu ya for j in range. Nah, kalian langsung kebayang bahwa n ya sampai di 0 ya, sampai di 0, lalu di sini diberi min 1. Ya, supaya dia turun ya dari n, n-1, n-2 dan seterusnya. Ya. Kemudian print bintang ya, koma n sama dengan ini ya. Kemudian print seperti ini. Mungkin ada kalian yang salah seperti ini ya. Ini akan berakibat dua perintah ini akan diulang ya, dua perintah ini akan diulang. Ya, kalau dua perintah ini diulang akibatnya bintangnya akan turun terus, tidak ada bintang yang mendatar atau ke samping ya. Itu kesalahan yang mungkin terjadi ya. Kita coba kita jalankan, kita inputkan nilainya 4 gitu. Nah, kalian lihat ya, kalian lihat apakah bintangnya yang keluar adalah 4 semua ya. Kalau bintangnya 4 semua, kesalahannya ada di mana? Bintang 4 semua ini kesalahannya karena pengulangannya akan dilakukan dari n sampai 0, dari n sampai 0, dari n sampai 0 ya. Padahal ini harus bergantung dari i gitu ya. Padahal harus mulai dari i. Kalau i-nya 4 ya 4 sampai 0. Kalau i-nya 3 ya 3 sampai 0 gitu ya. Kita lihat 4, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Loh, kok masih belum seperti yang diharapkan gitu ya. Masih belum seperti yang diharapkan. Ya, mari kita telusuri ya, mari kita telusuri masalahnya di mana ya. Masalahnya di mana. Kita lihat ya. Ini i-nya mulai dari 0 sampai n ya. Berarti saya tuliskan di sini i mulai dari 0. Kemudian di sini j-nya, j-nya mulai dari i sampai dengan 0. Berarti j di sini ya, j ini mulai dari i, loh, i-nya mulainya dari 0 ya, 0 ya sampai 0. Ya, waktu i-nya 1 ya, j-nya ya mulai dari 1 ya. Kemudian waktu i-nya 1, waktu i-nya 2, ya waktu i-nya 2, j-nya i-nya 2 ya, 2 sampai 0 ya, 2 sampai 0. Ini nggak ada ya berarti. J-nya mulai 2, kemudian 1. Ya, berarti ini mencetaknya masih 1 kali, masih 2 kali, masih 3 kali. Yang perlu kita mundurkan itu bukan j-nya gitu ya. Yang perlu kita mundurkan adalah i-nya ya. Jadi mulai mencetaknya mulai i kali begitu. Jadi i-nya mulai dari n kali sampai 0,1. Nah, bagaimana dengan j-nya? J-nya sih nggak masalah gitu ya. J-nya nggak ada masalah. Kita bisa mulai dari 0,i begitu ya. Kita mulai dari 0,i ya. Kita lihat hasilnya 5 ya. 0, min 1 ya, min 1. Oke. 5 ya, maka akan tercetak. Nah, di sini yang pertama for j di sini 0,5 ya, 0,5. Kenapa? Karena i-nya mulai dari 5, kemudian 4, 3, 2 dan 1 ya. 5, 4, 3, 2 dan 1 ya. Nilai i 5 diulang 0,5. Nilai I 4, 0,4. Nilai I 3, 0,3. Nilai I 2, 0,2. Nilai I 1, 0,1. Ya, begitu. Masih belum paham? Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba, dipraktekkan, diketik di Google Colab-nya atau di Sublime atau di Jupyter. Ya, silakan dicoba. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Kali ini bukan bintang, tapi angka. Ya, yang dicetak angka. Sekali lagi yang dicetak itu hanya antara i atau j-nya gitu ya, antara i atau j-nya. Nah, di sini yang dicetak 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 1 ya.
Kita ke Python ya, kita ke Python langsung ya. Atau saya tuliskan di sini ya. For i for i in range 0, n ya. Kemudian nah for j kita nggak tahu ya for j-nya apa. In range seperti ini. Nah, kemudian di sini kita print. Kita print sesuatu ya. Entah print i, entah print j. Oke, kita sekarang coba print j ya. Kita print j. Nah, waktu i-nya 0 ya, waktu i-nya 0 atau begini ya, begini. Jadi ini dicetak 4 kali, ini dicetak 4 kali ya. Dicetak 4 kali ya, 1 2 3 4. Ini cetak 3 kali, cetak 2 kali, cetak 1 kali. Maka saya bisa simpulkan oh i di sini i ini mulainya dari 4 ya, dari n. Saya akan hapus ya. Mulainya tentu dari n ya. Dari n sampai dengan 0 sehingga stepnya min 1 ya. Nah, yang dicetak apa? Yang dicetak 1 2 3 4. Nah, supaya tercetak seperti itu, J ini harus saya buat range-nya mulai dari 1 ya, mulai dari 1 ya, supaya tercetaknya 1, koma ya, koma apa? Kalau saya buat koma n ya, kalau saya buat koma n maka 1,4 terus-terusan 1,4 1,4 1,4 sehingga 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya. Sehingga di sini akan bergantung dari nilai i-nya. Ya, nilai i-nya sehingga saya bisa tuliskan di sini nilai i ya, range i-nya i plus 1. Kenapa ada plus 1? Kalau cuman i aja nanti 1,4 sehingga yang dicetak 1 2 3. Ya, kalau i plus 1 muncul 4. Begitu ya. Ini hasilnya. Atau codingnya ya. Tentu di sini kita berikan print seperti ini. Ya. Ya, silakan dicoba ya, silakan dicoba. Sekali lagi kalian paham baik ya, tapi untuk paham pun untuk nested loop ini kalian perlu mencoba sampai benar-benar ngeh gitu ya. Oh, seperti itu tuh gitu ya. Makanya saya record ya, supaya kalian bisa ulang gitu ya. Supaya kalian bisa ulang. Ya, baik. Seperti ini sekarang. Seperti apakah bentuk for-nya, seperti apakah bentuk apa yang di-print gitu ya. Silakan di-pause kalau mau mencoba ya, jangan khawatir kalau salah. Kalau salah ya kalian ikuti ya penjelasannya ya, silakan di-pause. Baik ya, seperti ini for-nya, for i in range. Ya, kita lihat ya di sini dicetak 1 kali ya, dicetak 2 kali ya, dicetak 3 kali ya, dicetak 4 kali. Sehingga saya bisa tuliskan nanti di for j ini akan bergantung dari nilai i ya. For i in range 0, n ya, i-nya urut ini i ya, i seperti ini. 1 2 3 4. Oke, ya. Kemudian for j in range. Nah, sekarang yang dicetak apa ya? Yang dicetak ini 4. Ya, yang dicetak 4 ya. Print ya, yang dicetaknya berapa kali? Dicetaknya adalah i kali ya. Saya bisa tuliskan di sini 0, i plus 1 ya. Udah, ini j-nya udah nggak masalah, dicetaknya sudah pasti 1 kali. Nah, sekarang yang dicetak apa? Yang dicetak angka 4. Ya, kalau di baris kedua yang dicetak 4 dan 3. Ya, kalau di baris ketiga yang dicetak 4 3 2. Kalau di baris yang keempat yang dicetak 4 3 2 1. Nah, tidak ada nilai i ya, tidak ada nilai i atau nilai j yang sama dengan yang akan dicetak. Ya, j-nya sendiri ya, nilai i-nya sendiri adalah 0, 1, 2, 3 begitu ya. Nilai j-nya sendiri nilainya 0, 0, 1 ya. 0, 1, 2 gitu ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ini nilai j-nya, nilai i-nya.
Kemudian dari mana saya bisa mendapatkan nilai 4, 43, 432, dan 4321? Ya, gampang ya. Kita bisa mendapatkannya dari N dikurangi J. Ya. 4 kurangi 0, 4. 4 kurangi 0, 4. 4 kurangi 1, 3. Sehingga saya bisa tuliskan di sini nilai N dikurangi J. Ya. Dari mana saya bisa tahu? Ya, karena saya punya pengalaman. Ya, makanya kalian perlu punya pengalaman supaya bisa tahu ketika terjadi atau diminta deret seperti ini, yang kalian cetak apa. Kalian punya ide yang lain? Boleh, ya boleh. Saya nggak mau model seperti ini, saya mau pakai counter. Ya, counternya sama dengan N. Nah, counternya sama dengan N. Yang saya cetak adalah counternya. Ya, ini gabungan counter dalam for ya. Yang saya cetak adalah counternya. Nah, agar nilainya counter ini berkurang, ya, agar nilainya counter ini berkurang, counter ini harus saya kurangi 1. Ya, jadi setelah dicetak, counternya dikurangi 1. Ya, setelah dicetak counternya dikurangi 1. Begini, boleh? Boleh aja. Tapi pastikan bahwa nilai C sama dengan N ini dia harus ada di sini. Kenapa harus di sini? Ya, kalian bisa bayangkan kalau C sama dengan N-nya di sini apa yang terjadi. Gitu ya. Silakan dicoba sendiri. Gitu ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya. Nah, ini tampilannya sekarang. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ya. Kita lihat di sini dicetak 4 kali, cetak 3 kali, cetak 2 kali, cetak 1 kali. Ya. For-nya for I ya. For I in range I-nya ya, I-nya mulai dari N sampai 0 ya. Kalau kalian capek silakan break dulu ya, silakan di pause dulu, silakan rehat dulu ya, mau minum atau makan atau dari tadi sambil makan juga nggak apa-apa ya. Memang kalau belajar daring kalian bisa lakukan seperti itu dan saya tidak melarang ya. Kalau di kelas saya larang ya, kalian makan karena mengganggu yang lain. For J, for J-nya akan sesuai dengan nilainya I ya. For J in range 0,I ya, 0,I. Perlu saya tambahkan plus 1. Nah, sekarang yang dicetak apa? Ya, yang dicetak apa? Ya, waktu I-nya 4, ya yang dicetak 1, 1, 1, 1. Waktu I-nya 3, yang dicetak 2, 2, 2. Yang waktu I-nya 3, yang dicetak 3, 3. Waktu I-nya 1, yang dicetak 1. Ya. Yang dicetak apa? Ya, printnya adalah saya bisa buat counter atau saya bisa buat yang dicetak adalah I atau yang paling mudah adalah yang dicetak adalah counter ya, counter. Kalau kalian bisa memanfaatkan I dan J di sini, yang dicetak I dan J baik ya, tapi saya kira nanti terlalu sulit gitu ya pemahamannya ya. Ini seperti ini, saya pastikan di sini ada perintah print supaya dia dicetak di baris bawahnya. Nah, kemudian yang dicetak apa? Saya akan buat sebuah counter yang diberi nilai awal 1 ya, 1 ya. Nah, dicetak 1, 1, 1, 1. Setelah dicetak dia turun ya. Di baris bawahnya saya berikan nilai C-nya atau nilai counternya saya tambah dengan 1 seperti ini ya. Kita coba tampilannya. Ya, N-nya saya definisikan langsung ya. N-nya sama dengan 5 for I in range ya, N, 0 ya, mundur ya. Oh, min 1. Nah, ini kalau nggak dicoba kelupaan gitu ya. Ya, kalau cuma ditulis saja ya, tulis ini kelupaan. For J in range 0, I plus 1 ya. Kemudian print yang saya cetak print C. Ya, C-nya apa? C-nya saya beri nilai
1 ya, koma N gini, kemudian di bawah print, kemudian C plus sama dengan 1 ya. Kita lihat hasilnya. Ini ya, 1 1 1 1 sebanyak, oh ini 6 kali ya. Enggak perlu tambah 1 ya. Ya, kalau 5 1 1 1 sama ya. Kalau 4 ya, 4 kita ganti 4. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 gitu ya. Kita lihat ya seperti ini. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau belum paham dicoba ya, dicoba-coba ya. Oke, kembali ke soalnya. Ini adalah soal latihan ya. Soal latihan untuk soal cerita. Mungkin perlu saya bahas atau saya biarkan ya. Saya biarkan untuk kalian mencoba ya. Untuk kalian mencoba. Prinsipnya begini. Buat sebuah program untuk mencetak bilangan prima dari 2 sampai dengan n ya. Prinsipnya bilangan prima itu, 2 itu bilangan prima ya. 3 itu bilangan prima. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membagi secara bulat ya. 3 dibagi 2 itu sisa 1 ya. Kemudian 4 itu bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 4 dibagi 2 sisa baginya 0 ya. 5 itu bilangan prima ya. Kenapa? Karena dibagi 2 sisa 1, dibagi 3 sisa 2, dibagi 4 sisa 1 ya. Kemudian 6 itu bilangan prima. Kenapa? Karena dia bukan bilangan prima, dibagi 2 sisanya 0. Dibagi 3 apalagi sisanya 0 gitu ya. 7 ya, ini bukan bilangan prima. 7 itu bilangan prima. Kenapa? Dibagi 2 sisa 1, dibagi 3 sisa 1, dibagi 4 dibagi 3 sisanya 1 ya, dibagi 2. Dibagi 4 sisanya 3, dibagi 5 sisanya 2, dibagi 6 sisanya 1. Nah, kalian buat sebuah for induk ya, misalkan diminta bilangan prima antara 2 sampai dengan 100 misalnya ya. Kalian buat for induk ya, misalnya for i in range, saya hapus dulu ya, in range ya, mulai dari 2, n gitu ya. Nah, kemudian kalian buat perulangan di bawahnya, perulangan anak yang nanti tugasnya dia itu membagi gitu ya. Tugasnya dia membagi. Jika i ya dibagi dengan j. Nah, di sini ada for j-nya. Ya. For j in range. Nah, kalian perhatikan di sini nanti pembagian i dibagi dengan j ya. Kalau dia tidak sama dengan 0 ya, kalau dia tidak sama dengan 0, artinya ini bukan bilangan prima. Jadi kita itu mencoba nilai i mulai dari 2 ya. Kemudian dia dibagi dengan bilangan-bilangan sebelumnya 2 ya. Bilangan-bilangan sebelumnya 2 antara 2 sampai bilangan sebelumnya ini. Ya, antara 2 sampai bilangan sebelumnya dirinya sendiri gitu ya. Karena kalau dia dibagi dengan dirinya sendiri ya pasti habis dari nilainya sisa baginya 0 gitu. Nah, jika i dibagi dengan j, ya, dia dites. Kalau misalnya katakan 9 ya, misalnya 9 ya, dia dites dibagi dengan 2. Ya, kemudian dia dites dibagi dengan 3. Dia dites dibagi dengan 4. Dia dites dibagi dengan 5. Dia dites dibagi dengan 6 ya, atau dicari sisa baginya. Sisa baginya 1, sisa baginya 0. Nah, ketika dia sisa baginya 0, apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya. Saran saya yang harus dilakukan adalah menandai bahwa di sini i itu adalah bukan bilangan prima. Ya, seperti itu. Silakan dipakai untuk latihan ya, dijadikan latihan. Kalau kalian sudah selesai, well done ya, berhasil mencetak bilangan prima antara 0 sampai 100. Silakan dikirimkan japri ke saya. Ya, saya akan lihat bagaimana kalian bisa menyelesaikan program bilangan prima ini. Kalau nggak selesai bagaimana? Ya sudah ya. Di pertemuan di bagian berikutnya nanti saya akan bahas solusi dari soal latihan ini. Ya,
Seperti itu, sampai di sini videonya. Saya kira ini materi yang mungkin bukan materi yang mudah, tapi dibiasakan untuk mencoba. Ya, sampai kalian benar-benar paham, sampai kalian bisa di kepala kalian bisa benar-benar tahu bagaimana cara kerja nested loop ini, ya, pengulangan bersarang ini. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang string, ya. Sampai ketemu di materi berikutnya.